Nah, lantas dokter, kalau kita bicara soal tekanan darah, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang hiper, ada yang hipo, dok ya. Iya, benar. Nah, mungkin dokter bisa jelaskan lebih rinci penyebabnya itu kenapa sih, dok? Apakah memang kerja jantung yang bermasalah sehingga hipertensi atau hipotensi, atau ada faktor lain, dok? Nah, jadi ini bahayanya ya, kalau dia hipertensi kita bilang gitu. Dia tidak ada gejala, Mbak. Tanpa gejala. Tanpa gejala. Orangnya biasa-biasa saja sampai terjadi sesuatu kepada tubuhnya, baru orang dokter yang merawatnya mengatakan bahwa Bapak, Ibu, Adik, Anda sedang terserang darah tinggi saat ini. Beda dengan hipotensi atau tekanan darah rendah, itu ada gejalanya. Orangnya berdiri, pas saat dia berdiri dari duduk itu berputar-putar. Orang suka bilang sebutan masyarakat tuh oyong gitu ya, dok ya. Atau banyak lampu-lampu kelap-kelip katanya. Terus duduk lagi, tenang lagi. Atau baru bangun dari tidur, dia tiba-tiba bangun terus jatuh lagi. Nah, itulah disebut dengan kalau yang kayak gini hipotensi ortostatis, di mana tekanan darahnya berubah-ubah karena posisi. Ya, jadi disarankan kalau orang seperti ini, kalau dia mau beraktivitas dari duduk atau dari tidur sambil mau berdiri, itu lakukanlah sesuatu gerakan-gerakan ringan. Artinya apa? Kita membuat suatu adaptasi terhadap gravitasi bumi. Ya, jadi jantung itu harus kita bikin dia adaptasi. Jangan dia tiba-tiba dari nol, dari berbaring, berdiri, duduk, terus jatuh lagi. Karena jantungnya tidak mampu mengikuti aktivitas tubuh yang berubah tiba-tiba. Berarti tekanan darah tidak lancar kalau gitu, dok? Bukan tekanan darahnya nggak lancar, tekanan darahnya lancar tapi lemah. Oh, lemah. Nah, inilah bedanya antara hipertensi dengan hipotensi. Dia kalau hipertensi jarang diketahui, orangnya tenang-tenang, santai-santai. Nggak ada biasanya suka tegang di tengkuk gitu, dok? Nggak ada. Pusing gitu, nggak ada ya, dok? Paling nggak, dia nanti bilang kok agak-agak capek, pegel ya. Biasa selalu jawabannya yang nyeleneh, yang tidak menyebabkan dia pergi ke rumah sakit. Jawaban dari teman-teman, jawaban dari tetangga mengatakan Anda masuk angin, capek. Nah, ini yang berbahaya, mitos seperti ini. Jadi hipotensi dengan hipertensi sama bahayanya. Ya, hati-hati. Jadi kalau dikasih pilihan, dok, mana lebih bahaya, hipo atau hiper? Sama, dok? Yang normal lebih enak. Sama-sama bahaya. Itu tidak dalam pilihan, dok. Artinya bahwa sebenarnya sama bahaya ya. Ya, kalau dia hipertensi pecah di otak, bisa. Waduh, stroke. Bahaya, stroke. Kalau dia hipotensi, koma. Tidak sadar begitu. Tidak sadar nanti dia koma. Nggak sadar selamanya, payah dibangunkan. Kenapa hiper tidak ada gejala, dok? Kalau hipo tadi ada? Begini, dulunya ada gejalanya beberapa tahun atau 10 tahun sebelumnya, proses awal itu dia merasakan ada perubahan pada tubuhnya, tapi diabaikannya. Aneh ya, biasa capek ini karena kerja dan sebagainya. Lama-lama kok nggak apa-apa. Kenapa? Karena tubuhnya sudah melakukan adaptasi. Contohnya apa? Jantungnya diperbesar sedikit, seperti jantung lembu lama-lama. Kalau di foto, di ronsen, itu seperti jantung lembu. Mengerikan ini, mengerikan betul. Corak jantung lembu atau jantung sepatu. Shoe heart. Shoe heart. Hati-hati, jangan Anda bangga ada bacaan shoe heart. Enggak ada, itu berbahaya. Udah seperti ini baru terasa dia kok. Aku mudah capek. Kemampuan jantung tadi sekarang sudah diregang otaknya. Kemampuan dia memompakan darah mulai menurun. Itu yang dirasakannya kok mudah capek. Setelah diperiksa baru ketahuan bahwa dia sedang menderita hipertensi. Jadi memang harus ada pemeriksaan untuk melihat itu tadi. Benar, ya, dokter ya. Jadi yang ditakutkan lagi kalau masih hipertensi yang tahap biasa, stage 1, stage 2, ini hipertensi krisis. Nah, mau tak mau ya harus dia di rumah sakit. Ada pilihan. Makan yang tadi enak di kantor sama teman-teman, ketawa-ketawa, hahaha. Setelah ketahuan, diam 1000 bahasa. Nah, makanannya mulailah ambar, tidak enak dan sebagainya. Baik.